Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas membahas penyanderaan pilot Susi Air oleh kelompok bersenjata. Aktivitas sekolah di Yaukimo kembali normal pasca gangguan kelompok bersenjata. Ratusan ibu rumah tangga menyerbu pasar murah yang digelar Pemkab Mimika jelang Ramadan. Antara Panglima. Presiden Joko Widodo meminta Panglima dan Kapolri dalam mencari pilot Susi Air wajib mengedepankan keselamatan pilot. Presiden Joko Widodo mengawali kegiatannya dengan melakukan rapat terbatas bersama Kapolri dan Panglima TNI beserta KSP. Rapat terbatas itu digelar tertutup yang berlangsung di Hotel Swiss Bell, Jayapura. Presiden Joko Widodo saat ditemui media usai meresmikan Gedung Anak Muda Kreatif Papua di Kota Raja Selasa kemarin, mengatakan penyelamatan pilot Susi Air harus dilakukan dengan kehati-hatian. Soal jaminan keamanan pilot di tanah Papua juga sudah dibahas dalam ratas dan mendapat perhatian dari Kapolri dan Panglima TNI. Kita rapat internal, salah satunya membahas itu. Yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama. Pak, permintaan dari pilot-pilot untuk keamanan udara karena rata-rata yang melayani rute gunung ini pada ketakutan. Tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Nanti ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima, ya. Terima kasih. Presiden Joko Widodo berada di Jayapura untuk meresmikan Gedung Papua Creative Youth Hub. Gedung kreatif anak muda Papua dibangun pemerintah pusat atas permintaan 23 orang pemuda yang menghadap Presiden pada September 2019. Menurut Jokowi, Gedung Papua Youth Creative Hub mampu memberikan ruang bagi pemuda asli Papua untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. Yang berkaitan dengan peternakan, kemudian perikanan, kemudian industri-industri kreatifnya, kemudian ada yang membangun aplikasi platform, kemudian ada fashion, ada musik, ada fotografi, ada semuanya di sini, ada semuanya. Ini akan memberikan kesempatan, memberikan peluang pada anak-anak muda Papua untuk bisa meningkatkan, mengembangkan kualitas dan jajanan. Oleh sebab itu, tadi saya perintah dari ini tidak hanya di Papua saja, tapi juga di NTT, di Maluku, Aceh, mungkin dengan sedikit modifikasi disesuaikan dengan keinginan anak muda yang ada di provinsi-provinsi ini. Tapi anggarannya kan besar sekali. Gimana? Ini kan nanti besar, Pak. Nanti yang diproduksi lagi. Tidak ada masalah. Anggaran itu akan menjadi bermanfaat kalau memang barang-barang yang ada itu dimanfaatkan. Sementara itu, Kepala BIN Budi Gunawan menjelaskan pada pembangunan gedung PCYH mampu membantu generasi muda Papua untuk terus membuat banyak karya dan juga melakukan segala hal yang bisa mereka lakukan untuk kebaikan masyarakat Bumi Cendrawasih. Untuk diketahui, pembangunan Papua Youth Creative Hub menghabiskan anggaran sebesar 105 miliar rupiah, dibangun sejak tahun 2021 hingga 2022. Di atas tanah seluas 1,5 hektar dan dilengkapi sarana termasuk ruangan untuk pameran UMKM, asrama, lapangan olahraga, dan ruangan teater yang mampu menampung 400 orang. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Anak-anak di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan, Selasa kemarin sudah bisa kembali bersekolah. Sebelumnya, aktivitas belajar di sejumlah sekolah di daerah ini sempat terhenti akibat teror penembakan yang dilakukan KKB. Kini jalan di distrik Dekai sudah mulai ramai dengan anak-anak berseragam TK hingga SMA yang berangkat ke sekolah. Selain pendidikan, denyut perekonomian masyarakat juga mulai kembali normal.
instansi pemerintah juga sudah mulai beroperasi melayani masyarakat. Namun di sejumlah tempat, aparat keamanan masih tetap berjaga-jaga. Situasi di wilayah Polres Yaukimo sudah mulai aman kondusif, kegiatan aktivitas masyarakat, perekonomian masyarakat, dan kegiatan pelayanan instansi pemerintah juga sudah berjalan normal. Kegiatan kepolisian yang tetap kami lakukan pasca beberapa kejadian gangguan Kamtibmas beberapa waktu yang lalu, kami tetap melaksanakan patroli, kegiatan patroli rutin yang sifatnya preventif pencegahan, baik itu dilakukan pagi, siang maupun malam, dan juga melakukan pengamanan di beberapa objek vital, pengamanan terbuka dengan menempatkan personil gabungan TNI Polri. Termasuk kegiatan patroli kita juga melibatkan dari pihak TNI, jadi kita akan patroli sifatnya patroli gabungan TNI Polri untuk memulihkan situasi keamanan di distrik DKI Kabupaten Yaukimo. Saat ini sejumlah sekolah sedang mempersiapkan ujian praktek khususnya di SMA Negeri 1 DKI. Untuk saat ini proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 DKI berjalan dengan seperti biasa, dan saat ini kami masih lanjut ujian praktek untuk kelas 12, dan nanti tanggal 27 sampai tanggal 31 Maret kami akan ujian sekolah untuk kelulusan untuk kelas 12. Setelah kami libur dari hari Rabu sampai Jumat, dan hari ini hari Senin kami kembali melanjutkan tugas kami sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Harapan kami ke depannya semoga kejadian-kejadian yang lalu ya tidak akan terulang lagi, supaya proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar, dan untuk perkembangan pendidikan di Kabupaten Yaukimo ini untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Yaukimo. Ya, karena generasi yang ada sekarang ini adalah generasi penerus para pejabat yang ada di Yaukimo. Siapa lagi yang akan menggantikan pejabat-pejabat yang ada sekarang ini kalau bukan generasi yang ada sekarang ini? Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata KKB menembak 4 prajurit Kodim 1715 Yaukimo pada 11 Maret. KKB juga menembak pesawat Trigana Air Boeing 737-500, dan sepekan kemudian KKB juga membakar SMP Negeri 2 Yaukimo. Kekerasan beruntun yang dilakukan KKB di Yaukimo menyebabkan warga di daerah ini menjadi trauma. Dari Yaukimo, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan. Jelang Ramadan, Pemkab Mimika menggelar pasar murah dengan harga bahan-bahan pokok yang murah karena disubsidi. Kesempatan ini tidak disia-siakan para ibu rumah tangga yang langsung menyerbu posko pangan di halaman kantor bupati. Berbagai macam bahan pokok dijual dengan harga murah, seperti telur ayam yang di pasar dijual Rp75.000 per rak, di pasar murah dijual Rp55.000 per rak. Begitu juga dengan beras premium yang berukuran 10 kg, di pasar murah dijual Rp100.000 per kilogram, beda Rp30.000 dibanding harga pasar. Sementara minyak goreng kita yang dijual Rp14.000 per liter, di pasar murah hanya Rp12.000 per liter. Begitu juga tomat, bawang, dan cabai, harganya lebih murah. Telur satu rak berapa? 55. Kalau di pasar berapa? Kalau di toko kemarin ada 60, ada 75. Murah ya di sini. Untuk beras sendiri berapa? 100.000. Itu yang ukuran berapa? 10 kilo. Saya senang lah. Ya. Saya senang karena dapat murah begini. Bawang, tomat, susu, gula. Bawang berapa ibu beli? 45 bawang merah. Pasar murah ini merupakan program pemerintah pusat dan akan berlangsung selama 1 tahun. Kegiatannya selalu diinstruksikan dari pusat melalui Mendagri, melalui Bapanas, diminta untuk harus pasar murah. Ya, akhirnya kami bisa lakukan hari ini setelah kami dibantu oleh
kami dibantu anggaran oleh pemerintah daerah. Karena memang kami tidak programkan dalam program kami, karena itu tujuannya ya itu kan mengimbangi inflasi. Makanya karena kita punya berapa bulan dari mulai Januari sampai Maret ini, karena kita punya inflasinya naik sedikit, ya kita mulai lagi pasar murah ini. Jadi pasar murah atau gerakan pangan namanya, kami dari Bappenas itu gerakan pangan murah. Jadi ini nanti kami akan lakukan selama setahun, dana sudah ada, setiap bulan 2 kali. Boleh tahu total anggaran berapa untuk lakukan selama 1 tahun itu? 1,1 sekitar itu. Pasar murah sangat membantu masyarakat, apalagi saat menjelang Ramadan dan Idul Fitri, di mana harga-harga bahan pokok naik tak terkendali akibat permintaan yang tinggi. Warga meminta kegiatan pasar murah ini sering digelar sehingga bisa meringankan pengeluaran rumah tangga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kantor pajak Pratama Merauke memblokir salah satu nomor rekening wajib pajak karena menunggak selama bertahun-tahun. Meski sudah diberikan teguran, wajib pajak tersebut tidak menggubris sehingga aturan kantor pajak memblokir rekening wajib pajak tersebut. Kepala Kantor Pajak Pratama Merauke Ahmad Sadi Purba mengatakan jumlah denda yang harus dibayar wajib pajak itu berkisar 1,2 miliar rupiah. Kita lakukan pemblokiran rekening ataupun sita. Tapi semuanya ini biasanya kita tempuh jalan terakhir. Kita selalu mengutamakan upaya-upaya persuasif, kemudian dengan mendalami kondisi WP, karena ada WP juga yang memang secara kasat mata mengalami kesulitan likuiditas, apalagi dalam situasi pandemi kemarin kan memang kita harus banyak harus bijak-bijak lah dalam melakukan penagihan pajak. Kita jumlah 1,2 itu Pak, itu berapa tahun punya Pak wajib pajaknya menunggak itu? Itu pemeriksaan dalam tahun 2019. Satu kohir ya? Ya enggak Pak, ada 18 kohir dalam 1 tahun pajak Pak. Jadi 1,2 itu Bapak itu dari dari 1 tahun pajak, tapi itu adalah total tagihan dari 19-18 kohir ya. Jadi ada itu totalnya tuh Pak. Jadi ada beberapa kohir yang digabung dengan total 1,2 ya. Itu dari kalangan profesi apa Pak pengusaha yang kemarin sempat diblokir itu? Pengusaha ya? Badan Pak. Pemblokiran rekening wajib pajak adalah upaya terakhir negara dalam memberikan efek jerah sehingga penerimaan negara tidak bocor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jumlah orang yang terjangkit demam berdarah di Mimika saat ini mencapai 119 orang. Bahkan data terakhir dari Dinas Kesehatan menyebutkan ada 1 orang yang meninggal akibat DBD. Dinkes Mimika bersama Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus DBD agar tidak meningkat di Kabupaten Mimika. Kepadatan jentik di setiap wilayah di Kabupaten Mimika rata-rata 50 hingga 60%. Dan itu dinilai cukup tinggi serta rawan. Ada 119 kasus dari secara kumulatif ya. Ada 1 kasus itu dengue shock syndrome pada bulan Februari. Nah, salah satu pemicu ketika 1 kasus dengue shock syndrome, kami melakukan investigasi di lapangan. Sudah melakukan upaya bersama para kepala distrik, lurah, kepala kampung, dan sampai hari ini masih tetap jalan. Yang kita promosikan adalah pemberantasan sarang nyamuk. Itu sebenarnya salah satu upaya yang paling mudah dan murah. Saya mau mengajak kita semua di Mimika untuk menjaga lingkungan kita gitu. Yang pertama DBD atau demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menggigit manusia, menularkan virus dengue itu di tempat yang bersih, di dalam rumah. Gitu. Terus genangan air yang bersih. Dengan 3M saja sebenarnya kita bisa mengendalikan itu. Case fatality rate kami per Februari kemarin itu 1,9%. Dia naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Kita berharap
hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan ini jangan sampai memakan korban jiwa. Jadi kesadaran masyarakat itu menjadi penting. Hari ini kita lihat bahwa penyakit akibat lingkungan yang kotor itu masih menjadi sumber masalah besar kita di Mimika. Dinas Kesehatan dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas di Mimika guna membahas kasus DBD ini. Dinas Kesehatan menghimbau warga agar mewaspadai penyebaran DBD dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini sebagian warga Merauke kerap masih datang ke dukun beranak untuk bersalin termasuk memeriksa kehamilan. Hal tersebut beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi karena secara medis dukun tidak memahami persalinan dengan baik. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Iriani Winoto mengatakan dukun sebenarnya bisa menjadi mitra kerja bidan di puskesmas untuk membantu persalinan warga. Hanya saja mereka membutuhkan lisensi serta pendidikan tambahan. Mereka, kalau seandainya kami langsung memberikan pelayanan yang kita mungkin bilang bahwa dukun tidak boleh lagi. Kalau kita lihat masyarakat di kampung-kampung itu biasa mereka senang dengan dukun sebelum bidan ada di tempat. Sehingga kami punya mitra kerja, kami membuat kerjasama baik dengan mereka. Jadi kami merapat dan mendekatkan diri untuk memberikan satu pengertian kepada dukun bahwa hal ini harus ditangani oleh kami. Gitu. Kami tidak langsung melarang seperti itu karena masyarakat juga kendala kami itu masyarakat senang dengan dukun. Dukun itu ya. Ibu, sejauh ini catatan dari lembaga kebidanan Ibu masih ada berapa kira-kira dukun-dukun yang bisa berpraktik seperti itu Ibu? Kalau sebanyak saya tahu selama ini sudah tidak ada karena bidan sudah ada di tempat-tempat pelosok di kampung-kampung khusus di Kabupaten Merauke. Oke. Jadi di Pustu itu kebanyakan ada bidan, di Polres ada bidan seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk dari dukun mungkin sudah berkurang. Selama ini dukun banyak membantu warga melakukan persalinan ketika warga kesulitan mendapatkan tenaga medis dan dokter, khususnya di pedalaman. Tidak heran masih banyak warga yang percaya dan mempunyai ikatan emosional terhadap dukun dibanding bidan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seperti biasa, tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah akan ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Penentuan dilakukan dengan pengamatan hilal di beberapa kawasan di Indonesia, termasuk di Merauke, pada hari ini. Kemenak dan tokoh agama akan melihat posisi hilal melalui teropong di kawasan pantai Lampu 1, Merauke. Setelah hilal sudah terlihat, maka penentuan awal Ramadan sudah bisa dipastikan. 1 Ramadan 1444 Hijriah ini kami di Kabupaten Merauke yang merupakan titik penglihatan hilal untuk penentuan 1 Ramadan ini bersepakat kami dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas Islam yang ada di Kabupaten Merauke untuk pengamatan penglihatan hilal ini akan dilaksanakan besok sekitar jam 4 sore sampai dengan terbenamnya matahari yang akan juga dilakukan bersama-sama dengan dari Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Sementara itu, sehari menjelang puasa, harga telur ayam masih stabil dan stok juga melimpah. Harga minyak kita juga stabil dan stok mencukupi. Hal tersebut menepis kekhawatiran warga bahwa saat menjelang puasa, biasanya harga bahan pokok mulai naik. Saat ini harga telur ukuran kecil dijual Rp60.000 per rak, sedangkan ukuran besar Rp80.000 per rak. Ini jelang satu hari puasa ini harganya seperti apa Pak? Masih stabil aja. Stabil Pak ya? Untuk satu rak itu yang kecil berapa itu harganya? Satu rak yang kecil itu macam-macam, ada yang 60, ada yang 55, gitu. 65. Tapi kalau stoknya? Stoknya ya masih ini. Masih bisa ya, masih cukup ya. Nah kalau untuk jelang lebaran apakah bakalan akan naik juga? Tidak, kayaknya tetap stabil. Tetap stabil ya, memang stoknya banyak ya. Kalau harga minyak Pak, harga minyak kita ini? Sama aja. Sama aja. Berapa per liternya dijual itu? 14.000. Sesuai dengan anjuran pemerintah ya? Iya. Kalau stoknya cukup minyak, cukup banyak? Ya lumayan ada lah. Lumayan ada ya? Bulan Ramadan. Sedangkan minyak goreng dijual Rp14.000 per liter sesuai harga eceran pemerintah. Pedagang yakin menjelang lebaran nanti harga telur dan minyak goreng akan tetap stabil karena stok mencukupi.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kemenak Papua menggelar kampanye sertifikasi halal di Jayapura. Kampanye dilakukan untuk mensukseskan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Kampanye ditujukan kepada pelaku usaha agar segera mengurus sertifikasi halal dalam memproduksi makanan, minuman, jasa, serta hasil penyembelihan hewan ternak. Kemenak menargetkan 1 juta sertifikasi halal hingga tahun 2024 mendatang, karena sertifikasi halal merupakan program prioritas Kementerian Agama. Ini selama menjadi karena itu wajib hukumnya seluruh jajaran kementeriannya pertama mesti mensukseskan sebagai program prioritas dari kementerian, tapi juga sekaligus sebagai koordinasi dengan kementerian. Ini instansi tertentu yang berkaitan dengan sandang kami yang berkaitan dengan karena ada banyak masyarakat, ada usaha yang mereka Saat ini masih banyak pelaku usaha makanan dan minuman yang belum mendaftarkan makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal. Maka dari itu Kemenak akan terus mengkampanyekan mandatori sertifikasi halal di seluruh Indonesia. Dan yang melaksanakan tugas di wilayah data ini adalah insan cendikian. Nah, salah satunya lembaga pendampingan kami adalah LPTGH Salam Jayapura dan juga LPTGH dan wilayah Koya ini alhamdulillah lancar juga. Bahkan tadi sudah ada beberapa yang submit dan posisinya yang tadi submit itu barangkali sudah posisi sudah melebihi target 6 juta. Mudah-mudahan target Papua 264 ya. Dalam tahun 2024 kita bisa tercapai dengan kita melakukan pendampingan 3 lembaga. Untuk tahun 2024, khusus Provinsi Papua, Kemenak menargetkan sebanyak 264 sertifikat halal, dan hingga kini Provinsi Papua telah mensertifikasi 55 pelaku usaha. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Menyongsong HUT TNI ke-77 tahun, TNI Angkatan Udara membagi-bagikan sembako kepada nelayan asli Papua di Pantai Payung, Merauke. Kehidupan nelayan di kawasan ini memang terpuruk akibat cuaca buruk yang melanda akhir-akhir ini. Mereka saat ini tidak bisa melaut, padahal mencari ikan merupakan satu-satunya mata pencarian mereka. Sembako dari Bapak-Bapak Auri, bagaimana menurut Bapak Tobias? Kita senang. Senang ya? Kita bisa terima kasih gitu. karena bantuan Bapak-Bapak. Ini sudah sering dapat bantuan Pak Tobias di sini? Sudah sering ya? Tidak pernah. Oh, baru kali ini? Ya, ya, bagaimana baunya Pak Tobias? Ya, ini mudah-mudahan kita berlanjut terus untuk bisa dapat bantuan. Bantuan-bantuan itu. Bagaimana menurut Ibu Solastika? Kami senang. Sembako dari Bapak. Kami terima kasih banyak kepada Bapak. Iya, bagaimana Bu Sri? Supaya ini dilanjutkan terus, kami senang. Karena butuh bantuan ya? Karena selalu. Jadi untuk program pencegahan stunting yang dilaksanakan pusat oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, itu pusatnya dilaksanakan di Kupang. Dan kita lanjut lanjut seluruh Indonesia akan mengikuti kegiatan PIKON tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan acara bakti sosial yang salah satu isinya juga tentang penyuluhan untuk pencegahan stunting. Selain membagi-bagikan sembako, TNI Angkatan Udara juga mensosialisasikan stunting bagi anak-anak nelayan di daerah ini dengan lomba menggambar dan lomba menarik lainnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambe.